Sobat Suara, kenalin aku Susi di liputan spesial yang penuh makna dan super hangat kali ini. Hari ini tepatnya di jantung kota Jogja sepanjang Jalan Malioboro dan juga Kampung Ketandan penuh dengan warna merah dan juga lampion warna-warni. Ya, ini dia perayaan Tahun Baru Imlek yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Bukan hanya kemeriahannya, tetapi ini dia semangat kebersamaan dan juga toleransi. Penasaran bagaimana keseruannya? Let's go! Tahun Baru Imlek adalah perayaan Tahun Baru Tionghoa, sebuah momen penuh doa, harapan, dan rasa syukur yang menandai berakhirnya perayaan Imlek dalam penanggalan lunar. Menariknya Sobat Suara, di tengah suasana Ramadan ini, perayaan ini tetap berlangsung dengan penuh saling menghormati. Jadwal acara disesuaikan agar tidak mengganggu waktu ibadah dan banyak pengunjung yang datang setelah berbuka puasa. Inilah wajah Jogja yang sesungguhnya, di mana tradisi Tionghoa dan nuansa religius Ramadan berjalan beriringan tanpa saling meniadakan. Dari perayaan ini kita belajar bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dirayakan bersama. Nah, Sobat Suara, kalau misal ngomongin tentang toleransi, maknanya memang selalu dalam. Setiap tindakan yang dilakukan selalu membawa keharmonisan. Kira-kira bagaimana sih pandangan dari umat muslim terkait dua perayaan besar yang berjalan dalam waktu berdekatan? Yuk kita dengar! Masjid sendiri sebagai tempat ibadah untuk umat muslim, kami menjaga ketertiban dengan tidak mengeraskan suara bacaan ketika saat sholat, begitu Kak. Kalau misal adzan pakai mic dan nanti misal sholat hanya menggunakan salam. Ini sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka kita di sini sebagai pengurus masjid atau umat yang beragama harus saling menoleransi apa yang menjadi perayaan umat agama masing-masing. Untuk kegiatan khususnya kami mungkin setiap harinya menyediakan buka bersama, lalu diikuti dengan kajian sebelum berbuka, kultum setelah subuh, kemudian penyediaan makanan berbuka, dan kolaborasi dengan tim-tim dakwah yang ada di Indonesia. Sobat Suara, saat ini suasananya nampak semakin ramai, gak cuman pameran kuliner tetapi juga ada pertunjukan seni. Dan ini bukan cuma sekedar pertunjukan tetapi juga perayaan identitas, warisan budaya, dan nilai-nilai kebersamaan yang terasa kuat di setiap sudut Kampung Ketandan. Saya adalah humas di Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta kali ini. Makanya itu kita pengen nggak cuma kita yang warga keturunan yang merayakan, tetapi juga masyarakat juga ikut merasakan euforia kebahagiaan perayaan Tahun Baru Imlek. Temanya adalah warisan budaya, kekuatan bangsa. Ini maksudnya kita ingin agar tidak hanya anak muda itu yang belajar tentang budaya. Budaya Tionghoa ini adalah budaya yang penuh seni yang tidak semua orang tua itu bisa mengajarkan pada anak-anak mudanya. Di sini ada banyak tradisi yang bisa kita kenalkan. Misalnya kalau kita pergi ke rumah budaya, itu ada upacara minum teh. Nah, itu sangat jarang terjadi. Itu orang bisa belajar bagaimana cara meminum teh, kemudian gimana cara menyajikannya, tata cara untuk meminumnya juga kita ada. Jadi tidak sekedar kita bikin minum gitu, enggak. Kemudian ada banyak, misalnya ada lomba-lomba itu, jadi anak-anak belajar untuk ada lomba pidato bahasa Mandarin, ada lomba, kalau hari ini ada lomba dance ya, ada lomba dance, sebelumnya ada lomba singing bahasa Mandarin. Jadi mereka belajar untuk belajar bahasa yang orang warga keturunan Tionghoa gunakan. Gitu. Tahun sebelumnya itu tidak ada namanya ngabuburit. Nah, kalau tahun ini ada ngabuburit. Nah, ngabuburitnya itu ada ngabuburit run. Namanya ngabuburan. Jadi kita lari. Walaupun mereka pada puasa, ada yang puasa, ada yang enggak, tetapi mereka ikut lari. Lari 5 kilo gitu kan. Keren banget.
Kemudian ada juga ngabuburit kesehatan. Nah, ngabuburit sehat. Itu ada tai chi sama ada kemudian zumba. Gitu ya. Ada tai chi, ada zumba. Kemudian ada lagi dongeng anak. Yang paling heboh pada tahun ini adalah adanya kita mengundang Gus Muwahid untuk memberikan tausiah. Ini luar biasa. Baru kali ini bisa kita mengundang seorang ulama besar untuk bisa datang ke sini. Sobat Suara, di belakang aku sekarang ada panggung utama tempat pertunjukan budaya, mulai dari tari kreasi hingga tari modern. Nah, biar makin lengkap, aku ajak kamu ngobrol dengan salah satu pengunjung terhadap acara ini. Yuk! Setahun lalu udah pernah nonton sih kebetulan ya. Acara hari ini kan ini udah H-2 mau selesai. Menurutku kesannya masih rame sih Kak. Terus kebetulan saat ini kan bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadinya kayak sekalian ngabuburit gitu orang-orang. Iya. Harapannya semoga tambah meriah aja sih. Terus mungkin tetap toleransi sesama kali ya. Kebetulan banget bisa hadir buat acara Imleknya. Jadi kayak berdampingan sama buat ngabuburit sekalian, buat sekalian nunggu dan maghrib gitu. Pesannya walaupun kita semua berbeda-beda, walaupun perbedaan suku, perbedaan agama, kita tuh tetap satu Indonesia gitu. Jadi nggak ada perpecahan di antara kita. Sahabat Suara, di malam yang penuh warna dan kehangatan ini menjadi bukti bahwa perayaan budaya bisa menyatukan kita semua. Mulai dari gembala lampion, pertunjukan budaya hingga atraksi seni bisa menjadi bukti bahwa toleransi dan kebersamaan terasa begitu kuat. Semoga kebahagiaan dan harapan menyertai kita semua. Aku Susi, pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Gong Shifa Chai, selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa.